Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabab. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Keislaman, Dekan Fakultas Keislaman, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan seluruh karyawan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, panitia PKK Maba 2020, serta calon mahasiswa ekonomi syariah maupun hukum bini syariah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita panjatkan kepada Allah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa mengikuti acara rutinitas tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Keislaman di Universitas Trunojoyo Madura, atau disebut dengan UTM. Jadi UTM bukan UGM ya, UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Sekalipun tahun ini ada sedikit berbeda karena pelaksanaannya melalui online, tapi mudah-mudahan tanpa mengurangi niat kita bersama untuk belajar menjadi mahasiswa di Fakultas Keislaman tahun 2020, dan mudah-mudahan sampai akhir nanti, hanya sampai tamat menjadi sarjana ekonomi Islam dan sarjana hukum bisnis syariah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Adik-adik, saya panggil adik-adik saja ya. Adik-adik sekalian, yang jelas kalian tahun ini adalah tahun bersejarah buat kalian semuanya. Kalian bukan lagi seorang siswa, tetapi mahasiswa. Artinya tahun ini tantangan, ujian, cobaan yang jelas beda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin masih siswa SMA, ya sekarang sudah menjadi mahasiswa. Problem yang kita hadapi pun juga akan beda. Nah, adik-adik sekalian, rata-rata kalian ini di umur 18 sampai 19 tahun. Ya. Artinya ini masa-masa keemasan yang sangat luar biasa jika kita tahu diri kita. Kebetulan hari ini Bapak mendapatkan materi tentang motivasi dan mengenal potensi diri. Adik-adik sekalian, di umur 18-19 ini, saya katakan tadi, umur yang sangat luar biasa. Kalian memasuki the golden of age, jadi masa keemasan kalian. Kalau kalian lewat atau ya terlupakan, apalagi sampai terlupakan, lewat dalam arti lengah, maka berbahaya. Berbahaya kapan? Di 4 atau 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, bahkan sampai ajal menjemput, jika masa-masa ini kita tidak bisa mengoreksi, mengintrospeksi, menggali potensi apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan. Baik, yang pertama, saya menjadi ingat ada sebuah mafhudzat pepatah Arab menyatakan jarik walahid
takun narifan. Cobalah dan perhatikan, niscaya kalian akan tahu. Idza sadaqal azmu waduhas sabil, jika kemauannya kuat, waduhas sabil, maka akan teranglah jalannya. Nah, dari sinilah Bapak mencoba untuk mengurai dua pepatah Arab ini. Nanti insya Allah akan saya simpulkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, potensi yang harus kalian tahu pada kalian ini memiliki fisik yang berbeda dengan fisik anak-anak atau apalagi kakek-kakek, nenek, buyut dan lain sebagainya. Fisik kalian kalau dimanfaatkan yang ke hal-hal yang positif maka akan sangat luar biasa. Suatu hari Bapak pernah bertemu kepada seorang mahasiswa, ada juga mahasiswi, terlebih mahasiswi membaca novel. Dia bisa membaca novel satu hari, satu langsung khatam. Ada yang 2-3 hari. Tetapi coba kalau kita perhatikan, kalau kalian bisa membaca buku materi pelajaran, wah, misalnya ekonomi syariah, ada mikroekonomi syariah, makroekonomi, dan yang lainnya, maka kalian akan sangat luar biasa. Membaca 1 jam bahkan 2 jam kuat. Dan saya yakin kalian kuat kalau itu ada kemauan. Buktinya bisa membaca novel berjam-jam. Sayang sekali banyak di antara kita, terutama di kalangan anak-anak muda ini, belum tahu bahwa potensi itu sangat luar biasa. Sehingga waktu yang sedemikian singkat ini berjalan seperti tiada waktu. Akhirnya berbasis hura-hura, hedonisme. Jadi ini penyakit mahasiswa. Jadi hedonisme. Jadi yang penting norok buntek, yang penting ikut-ikutan. Ada sebuah penelitian menyatakan ketika seorang mahasiswa atau anak muda di usia-usia ini ditanya, kenapa kamu pakaian ini? Jawabannya hampir 40% dia menjawab, yang saya ikut-ikutan. Ini lah, hal-hal seperti ini yang harus dikurangi. Dia harus tahu apa sesungguhnya yang harus kita lakukan. Nih, yang pertama, potensi fisik. Ini sangat luar biasa kalau kita optimalkan menjadi sumber kekuatan ke hal-hal yang sangat positif. Bapak biasanya kalau mengisi materi ini terkait offline, maka bisa sangat detail, banyak contoh-contoh yang harus saya sampaikan. Yang kedua, ada potensi intelektual. Jadi potensi intelektual ini kalau kita asah, ya, kita asah benar-benar, maka akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ada keterbukaan hati seseorang itu, kadang-kadang anak-anak itu dari kecil sudah cerdas. Jadi fathul qulub, jadi terbukanya hati seseorang itu beda-beda. Ada dari kecil dia sudah cerdas, tetapi kemudian ada yang memang dari kecil tidak bisa apa-apa, baru terbuka setelah menjadi mahasiswa. Nah, artinya kita tidak akan pernah tahu kehidupan kita di masa mendatang. Oleh karena itu ini harus di-schedule, harus dicatat. Sekalipun hanya agenda pribadi, maka mencatat itu jauh lebih penting daripada sekedar mengingat. Saya menjadi ingat almarhum Kiai Haji Muhammad Idris Jawari, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Sumeneb Madura. Jadi beliau menyatakan mencatat itu jauh lebih baik daripada mengingat 1000 kali. Oleh karena itu, potensi intelektual ini setidaknya kalian harus
digali benar apa yang ada dalam diri kita terkait dengan intelektual kita. Gabungkan dengan potensi yang pertama, kekuatan fisik, intelektual kita seperti ini, maka insya Allah akan menjadi gabungan yang sangat luar biasa. Silahkan nanti kalian mahasiswa baru akan ketemu berbagai macam disiplin ilmu nanti di sini. Terlebih nanti pada tahun ini insya Allah akan ada penerapan kurikulum merdeka, sehingga kalian 40% nanti bisa mengambil di fakultas yang lain, 40 SKS atau lupa Bapak, antara 40 sampai 80 SKS itu bisa mengambil di fakultas yang lain. Silahkan temukan intelektual kalian, kedalaman intelektual kalian melalui materi-materi yang akan diajarkan, yang akan kalian temukan nanti saat kalian sudah masuk. Ini yang ketiga, ini potensi emosional. Jadi potensi emosional ini harus kita asah. Rata-rata ya mahasiswa ini emosionalnya tidak terkontrol, maka harus kita benar-benar kita jaga. Contoh nih, misalnya kalian suatu hari atau nanti semester 1 ini tiba-tiba mendapatkan nilai yang kurang baik, IPK-nya 2, coba emosi kalian kemudian ketemu sama temennya, luapan emosi itu kemudian kalian omongkan, Mas, boleh kalian boleh menghina saya. Memang tahun ini saya 2,7 atau 2,8, tapi lihat ya semester depan misalnya, kalau enggak 4, jangan panggil saya A misalnya. Ini contoh emosi yang dipakai untuk mengembangkan potensi kita. Nah, rata-rata anak muda ini kadang-kadang disenggol aja emosi langsung naik pitam, langsung marah. Nah, apalagi ya mohon maaf, nanti kalau kalian sudah mahasiswa ya kadang-kadang ketemu sama lawan jenis ya, temennya disenggol begitu aja marahnya setengah mati. Hal-hal seperti ini, kalian sesuatu yang dianggap kurang menguntungkan pada pribadi kalian, kurangi. Lebih baik emosinya ditempatkan pada tempat yang benar-benar berbuah manfaat. Itu yang nomor 3 ya. Lalu potensi yang nomor 4. Jadi ini juga sangat penting, potensi mental ya, spiritual. Jadi ini yang harus diasah juga, apalagi kalian nanti di fakultas keislaman. Insya Allah potensi-potensi spiritual ini yang akan banyak mendukung ya bagaimana kalian hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kalian akan ketemu banyak persoalan yang kadang-kadang tidak bisa dilogikakan, tetapi karena spiritual kalian hidup, sudah ini biasanya yang menjadi jalan. Oleh karena itu nanti kalian jika sudah menjadi mahasiswa, maka harus benar-benar ya yang nomor 4 ini menjadi andalan ya, menjadi menjadi basic ya, basic dasar yang harus kalian miliki, terlebih di fakultas keislaman. Islam ini kita ini muncul di Islamnya. Ada banyak pertanyaan, kenapa ada ekonomi konvensional yang sama saja dengan ekonomi Islam, kayak begitu tuh. Kalau kalian tidak belajar ya nggak akan pernah bisa. Ya, maka ini potensi yang 4.
Dan banyak lagi nanti potensi-potensi yang lain yang harus kalian dalami ya. Tapi setidaknya 4 ini cukup mewakili dulu. Nanti insya Allah banyak ketemu ketika kalian sudah di Madura. Selanjutnya dari 4 potensi ini yang paling penting ya, dari sekian banyak potensi tadi ini, kalau kita tidak mengoptimalkan pikiran kita, maka semuanya ya, semua tadi, mau pikiran, mau fisik, mau intelektual, spiritual ya, intelektual, kalau pikiran kita tidak punya, artinya dalam sisi positif ya, dalam istilah mind empowerment, jadi pemberdayaan pikiran, maka pikiran ini harus kita miliki. Nah, Bapak selalu bilang bahwa pikiran ya, membentuk keyakinan, keyakinan membentuk perilaku hingga 80%. Saya ulangi lagi, pikiran membentuk keyakinan, keyakinan membentuk perilaku hingga 80%. Kalau kita berpikir baik hari ini, apalagi pikiran baik ini kemudian menjadi sebuah keyakinan, maka akan terwujud menjadi perilaku dan itu punya potensi 80%. Lah, berbicara tentang pikiran, nah ini banyak sekali. Saya tidak akan jelaskan di sini. Insya Allah ketemu nanti di lain waktu. Artinya yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana kita berpikir menjadi yang terbaik. Tidak sekedar tahawur, jadi tahawur itu ngawur, tapi semuanya harus didasarkan bi ilmin. Maka Al-Quran bilang is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semuanya kepada ahla dzikri. Ahla dzikri itu ahli pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Oleh karena ini pentingnya bertanya. Harus kalian akui bahwa ketika kita tidak tahu, maka seharusnya kita bertanya. Kemudian yang terakhir sebagai motivasi, awal kalian masuk di fakultas keislaman, baik prodi maupun ekonomi syariah maupun hukum bisnis syariah, saya ingin menyampaikan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbunallah. Tatkala kita sudah menyatakan Rabbuna, Tuhan kita Allah, Allah sumastaqomu dan beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat berduyun-duyun. Untuk siapa? Untuk membantu mereka yang istiqomah. Istiqomah itu di mana kalau kalian sebagai seorang mahasiswa? Istiqomah itu berarti komitmen, tahu tugasnya masing-masing, kemudian dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Istiqomah ini yang kemudian menjadi sumber kekuatan. Banyak nanti kalian akan temukan ada mahasiswa yang kerjaannya sangat luar biasa, tetapi mereka tetap komitmen, mereka tetap istiqomah. Bahkan ada temannya yang melihat saya, loh mas, lihat sampean itu sampai capek kemana-kemana, tetapi kok sampai tidak pernah sakit ya? Saya tuh lihat sampean itu pusing. Dia tidak tahu bahwa ketika dia komitmen, ketika dia istiqomah, terlebih di dalamnya adalah ada ruhul ikhlas, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat berduyun-duyun untuk siapa? Membantu mereka yang istiqomah. Oleh karena itu, Allah takhafu, janganlah takut. Wala tahzanu, dan janganlah galau. Kata Allah di akhir ayat ini, wabshiru, pasti nanti aku akan berikan kabar gembira. Kalau konteksnya akhirat, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang aku janjikan.
Tetapi kalau konteksnya kalian belajar, ya Allah akan memberikan kabar gembira. Kamu contoh misalnya kabar gembiranya lulus tepat waktu. Bahkan ada mahasiswa yang lulus semester 7. Kenapa? Nah, itu bagian dari kabar gembira. Mereka istiqomah. Ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kabar gembira lagi. Ternyata setelah S1 kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2. Bahkan ada yang lanjut sampai studi S3. Saya kira itu, maka perlu saya sampaikan selamat datang dan selamat datang. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini berbuah manfaat untuk kita semuanya. Akhirnya, syukron ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.